Jadi apa sih yang ada sebelum Big Bang, sebelum alam semesta kita ini ada? Ini nih mungkin salah satu pertanyaan paling mendasar yang pernah kita tanyakan. Dan di sini kita bakal coba kulik bareng beberapa jawaban yang, wah, luar biasa banget. Anda tahu kan, dorongan ini tuh kayak udah jadi bagian dari diri kita. Coba bayangin, tengah malam Anda dengar suara aneh dari dapur. Pasti nggak langsung tidur lagi kan? Pasti langsung mikir, suara apa tuh? Kita selalu cari penyebabnya. Itu insting dasar kita yang bikin kita penasaran. Nah, sekarang ayo kita bawa insting yang sama ini ke skala yang paling besar yang bisa kita bayangkan. Kalau semua hal di dunia ini punya penyebab, pertanyaannya jadi, apa dong penyebab dari semua ini? Jawaban yang paling umum dari sains, ya, Big Bang. Titik super padat dan super panas sekitar 13,8 miliar tahun lalu yang jadi awal mula segalanya. Tapi, jawaban ini justru langsung memunculkan pertanyaan baru. Oke, kalau itu awalnya, terus apa yang ada sebelum awal itu? Nah, yang perlu kita tahu nih, teori Big Bang itu nggak selamanya jadi satu-satunya jagoan. Dulu ada loh teori tandingan yang nggak kalah kuat, yang coba ngejelasin asal-usul alam semesta kita. Namanya teori keadaan tetap atau steady state theory. Dan salah satu tokoh utamanya itu seorang astronom bernama Fred Hoyle. Dia punya bayangan alam semesta yang, wah, beda banget dari apa yang kita kenal sekarang. Dan yang lucu, istilah Big Bang itu sendiri justru datang dari Fred Hoyle, si rivalnya. Dia tuh nganggap ide kalau semua materi muncul dari satu titik kecil itu konyol banget. Jadi buat ngejek, dia bilang, kayak ledakan besar aja. Malah namanya nempel sampai sekarang. Ironis banget ya. Oke, jadi intinya, teori keadaan tetap itu begini. Coba dibayangin pabrik coklat yang jalan 24 jam non-stop. Ada ban berjalan yang terus memanjang, kayak alam semesta kita yang mengembang. Nah, di teori ini, coklat-coklat baru terus muncul di sela-sela ban berjalan itu buat ngisi kekosongan. Jadi, ban berjalannya kelihatan selalu penuh dan sama terus. Kurang lebih, itulah ide dasarnya. Jadi, kalau kita bandingin langsung ya, Big Bang, alam semesta punya awal, terus mengembang, dan jadi makin renggang. Di sisi lain, keadaan tetap, alam semesta itu abadi, nggak punya awal, dan kelihatannya selalu sama aja karena ada materi baru yang terus diciptakan. Beda banget kan dua-duanya? Terus, gimana caranya para ilmuwan nentuin mana yang benar? Jawabannya, ternyata bukan dari teleskop super canggih. Jawabannya datang dari sebuah desisan. Ya, suara berisik misterius dari luar angkasa. Ceritanya tuh agak konyol sebenarnya. Ada dua astronom, Penzias dan Wilson, lagi pakai antena radio raksasa. Tapi mereka keganggu terus sama suara desisan aneh. Mereka udah coba macam-macam cara buat ngilangin suara itu. Sampai akhirnya mereka nyalain kotoran merpati. Bahkan si Penzias nyebutnya bahan dielektrik. Cara halus buat bilang tahi burung. Udah capek-capek bersihin antena dari kotoran merpati, desisannya masih ada. Ternyata yang mereka temukan itu bukan gangguan biasa. Mereka nggak sengaja nemuin sisa-sisa cahaya dari awal mula alam semesta. Semacam gema kuno dari Big Bang. Dan ini jadi bukti telak yang mendukung teori Big Bang. Oke, jadi Big Bang menang. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Justru ini membuka pintu ke pertanyaan lain yang lebih gila lagi. Beberapa fisikawan mulai mikir, jangan-jangan Big Bang kita ini cuma salah satu episode dari sebuah siklus yang nggak ada akhirnya. Model siklus yang paling dasar itu namanya alam semesta berosilasi. Gampangnya gini, ada Big Bang, terus alam semesta mengembang, sampai di satu titik gravitasi menang dan narik semuanya balik lagi. Nah, proses penyusutan ini disebut Big Crunch. Dan dari Big Crunch ini meledak lagi jadi Big Bang baru. Terus aja gitu, berulang-ulang selamanya. Tapi tunggu dulu, ini kan jadi aneh. Kalau siklusnya nggak terbatas, berarti sebelum alam semesta kita, udah ada siklus-siklus lain yang jumlahnya tak terhingga. Artinya, masa lalu itu abadi dong. Gimana caranya masa lalu yang tak terbatas bisa berujung di masa sekarang? Bikin pusing kan? Nah, disinilah solusinya yang jenius banget. Ternyata, ketidakterbatasan itu bisa loh dimanfaatkan. Coba pikirin deret angka ini. 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah seperdelapan, dan seterusnya sampai tak terhingga. Walaupun ada tak terhingga angka, jumlah totalnya nggak akan pernah lebih dari 2. Konsep yang sama bisa diterapkan di sini. Kalau tiap siklus sebelumnya makin lama makin singkat, maka tak terhingga siklus pun bisa muat dalam masa lalu yang terbatas. Sekarang, kita masuk ke versi yang lebih modern dan lebih liar lagi dari ide siklus ini. Namanya alam semesta ekpriotik.
Bayangin, alam semesta kita yang punya 3 dimensi ini sebenarnya cuma selembar selaput tipis atau brain yang melayang di ruang dengan dimensi lebih tinggi. Dan, jereng-jereng, Big Bang itu terjadi setiap kali selaput kita ini tabrakan sama selaput lain. Gila kan? Oke, kita simpen dulu soal siklus. Sekarang kita pindah ke ide besar lainnya. Teori yang satu ini fokusnya beda. Bukan soal apa yang ada sebelum Big Bang, tapi lebih ke, kenapa sih alam semesta kita ini kok kayaknya pas banget buat adanya kehidupan? Ini yang sering disebut masalah Goldilocks, pas banget. Soalnya, semua aturan fisika di alam semesta kita, kayak kekuatan gravitasi, massa elektron, dan lain-lain, itu angkanya pas banget. Kalau diubah sedikit aja, sedikit banget, bintang nggak akan terbentuk, planet nggak akan ada, dan ya, kita nggak bakal ada di sini. Jadi pertanyaannya, kok kita bisa seberuntung ini? Biar gampang, kita pakai analogi lotre. Coba bayangin ada undian lotre. Angka yang keluar 24, 39, 6, 41, 17, 29. Kelihatannya acak kan? Nggak ada yang aneh, nggak ada yang curiga. Ya udah, angka aja. Tapi, bayangin minggu depannya angka yang keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah loh, pasti heboh kan? Rasanya mustahil banget. Semua orang pasti mikir, wah ini pasti ada yang nggak beres nih. Peluangnya kecil banget, saking kecilnya sampai kita butuh penjelasan. Pertanyaannya jadi begini, apakah angka berurutan tadi itu sebuah keajaiban? Atau jangan-jangan itu hal yang wajar kalau ternyata ada jutaan undian lotre lain yang diadakan di saat yang bersamaan dan masing-masing ngeluarin kombinasi angka yang beda-beda. Dan itulah inti dari teori multisemesta atau multiverse. Alam semesta kita yang kelihatannya sempurna ini bukanlah sebuah keajaiban. Ini cuma salah satu hasil yang mungkin dari jutaan, bahkan tak terhingga, undian lotre kosmik. Dan ya, jelas kita ada di alam semesta yang menang ini. Kenapa? Ya karena kita nggak mungkin ada di alam semesta lain yang kalah dan nggak mendukung kehidupan. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ide-ide gila ini, kesimpulannya apa? Jujur aja, kita ini ada di ujung tombak pengetahuan. Di titik di mana jumlah pertanyaan jauh lebih banyak daripada jawaban yang kita punya. Kita udah lihat berbagai kemungkinan yang luar biasa. Ada alam semesta yang abadi dan gak berubah. Ada alam semesta yang berulang kayak kaset rusak. Ada tabrakan antar dimensi. Ada juga ide kalau kita cuma satu gelembung kecil di lautan multisemesta. Atau kemungkinan yang paling bikin otak ngebul, bertanya apa yang ada sebelum Big Bang itu sama sekali nggak ada artinya. Sama kayak nanya, ada apa di sebelah utara kutub utara? Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Apakah alam semesta kita ini sesuatu yang unik dan spesial? Atau kita ini cuma salah satu dari triliunan kemungkinan yang pasti terjadi secara statistik? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan mengubah total cara kita melihat posisi kita di alam semesta ini.